Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa biarpun melalui video dalam channel ini, channel Belajar Bersama Mas Idam. Nah, pada kesempatan kali ini kita tidak akan membahas mengenai materi pelajaran, tetapi kita akan membahas mengenai struktur kurikulum yang ada di jurusan perbankan dan keuangan mikro. Apa toh struktur kurikulum itu? Untuk mudahnya, struktur kurikulum itu seperti daftar mata pelajaran apa saja yang akan kalian tempuh, baik itu di kelas 10, kelas 11 maupun di kelas 12. Jadi biar kalian tahu selama 3 tahun ke depan apa toh yang akan kalian pelajari di jurusan perbankan di SMK ini. Oke, kita mulai dari struktur kurikulum SMK 3 tahun. Jadi ada SMK itu ada 2, ada SMK 3 tahun, ada SMK 4 tahun. Nah, di jurusan perbankan dan keuangan mikro ini itu SMK yang 3 tahun. Apa saja mata pelajaran yang akan ditempuh? Oke, jadi mata pelajaran di SMK itu dibagi menjadi 3. Yang pertama kita menyebutnya sebagai muatan nasional atau mapel A. Kemudian ada mapel B atau muatan kewilayahan. Kemudian yang ketiga ada yang namanya mapel C, yaitu muatan peminatan kejuruan. Nah, muatan peminatan kejuruan inilah yang membedakan dengan SMA. Jadi di mapel C atau muatan peminatan kejuruan kalian akan lebih spesifik di jurusan masing-masing. Jadi kalau mapel A dan mapel B itu bisa jadi di SMK semuanya sama untuk muatan nasional dan muatan kewilayahan. Sedang mata pelajaran yang ada di mapel C itu nanti tergantung jurusannya masing-masing. Nah, itu struktur kurikulumnya di SMK terkhusus jurusan perbankan. Kita mulai. Untuk yang pertama yang ada di mapel A itu mata pelajaran yang termasuk dalam mapel A atau muatan nasional. Yang pertama adalah pendidikan agama dan budi pekerti. Itu nanti akan kamu pelajari dari kelas 10, 11 dan 12. Jadi selama 3 tahun kalian akan belajar mengenai pendidikan agama dan budi pekerti. Yang kedua, mapel yang kedua yang ada di muatan nasional yaitu pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Itu juga sama. Kalian akan belajar di kelas 10, 11 dan 12. Mapel yang ketiga yang termasuk kelompok A yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga sama. Kelas 10, 11, 12. Itu nanti akan ketemu dengan pelajaran bahasa Indonesia. Yang keempat, matematika. Matematika juga sama lagi, kelas 10, 11, 12. Itu nanti akan ketemu di kelas 10, 11 dan 12. Pelajaran yang kelima yaitu sejarah Indonesia. Nah, kalau pelajaran sejarah Indonesia itu hanya dipelajari di kelas 10 saja. Jadi saat di kelas 11 dan 12 sudah tidak ada lagi pelajaran sejarah Indonesia. Kemudian mapel yang keenam yaitu bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya. Kalau tahun lalu itu bahasa asing lainnya ada bahasa Korea. Itu dipelajari di kelas 10, 11 dan 12. Jadi
yang termasuk ke dalam kelompok A, muatan nasional ada 6 mata pelajaran. Agama yang pertama, yang kedua PPKN atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yang ketiga Bahasa Indonesia, yang keempat Matematika, yang kelima Sejarah Indonesia, yang keenam Bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya. Dari keenam mapel tadi, yang dipelajari hanya di satu tingkat, yaitu mapel Sejarah Indonesia, hanya dipelajari di tingkat 10. Itu yang tergolong dalam mapel A, muatan nasional. Kemudian yang masuk ke dalam kelompok B atau muatan kewilayahan itu ada 2 mapel. Yang pertama seni budaya, itu hanya dipelajari di kelas 10 saja. Kemudian yang kedua yaitu pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, itu di kelas 10 dan kelas 11. Jadi kalau untuk olahraga kelas 12 sudah ada lagi. Nah, itu muatan kewilayahan hanya 2 mapel. Ini muatan nasional, muatan kewilayahan. Nah, ini yang C, yang tergabung dalam kelompok C, itu muatan peminatan kejuruan. Jadi ini sudah mengarah ke jurusan. Yang kan kita bahas di sini adalah jurusanmu, yaitu jurusan PKM. Mapel C itu ada 3 kelompok lagi, dibagi menjadi 3 lagi, yaitu C1 dasar bidang keahlian, C2 dasar program keahlian, dan C3 kompetensi keahlian. Jadi dibagi menjadi 3 lagi muatan peminatan kejuruan. Jelas ya? Yang pertama kita bahas satu-satu. Yang pertama, dia masuk ke dalam kelompok C1, yaitu dasar bidang keahlian. Yang masuk ke dalam kelompok C1, yang pertama simulasi dan komunikasi digital, itu SIMDIK, hanya dipelajari di kelas 10 saja. Kemudian yang kedua ekonomi bisnis, yang ketiga administrasi umum, yang keempat IPA. Nah, C1 tadi ada 4 mapel. Mohon maaf tadi videonya kepotong karena kita ini mengambil gambar di luar ruangan. Kebetulan sekarang saya berada di mini gazebo-nya SMK 2 yang ada di dekat musola. Jadi buat kalian kelas 10 yang belum pernah datang ke SMK 2, itu ada satu spot menarik di SMK 2, salah satunya di sini, di mini gazebo yang dekat dengan musola. Karena ini di outdoor, maka suara angin juga rame di sini. Kakak-kakakmu sedang ada di sini. Nanti saya harapkan tidak mengganggu kenyamananmu dalam menyaksikan video ini. Terima kasih. Saya lanjutkan, tadi sempat dipotong ya. Yang C, muatan peminatan kejuruan, itu tadi saya sudah menyebutkan yang C1 dasar bidang keahlian, ada 4 mapel tadi ya, SIMDIK, ekonomi bisnis, administrasi umum, dan IPA. Nah, mapel C1 itu hanya dipelajari di kelas 10 saja. Jadi nanti di kelas 11, kelas 12 mapel ini sudah tidak ada lagi. Kemudian yang C2 atau dasar program keahlian, itu juga ada 4 mapel. Yang pertama etika profesi, yang kedua aplikasi pengolah angka atau spreadsheet, yang ketiga akuntansi dasar, yang keempat perbankan dasar. Keempat-empatnya juga dipelajari hanya di kelas 10 saja. Di saat kelas 11, kelas 12 kamu sudah tidak akan belajar mata pelajaran ini lagi. Kemudian
C yang ketiga atau C3 yaitu kompetensi keahlian. Tadi C1 dasar bidang keahlian, C2 dasar program keahlian, yang C3 kompetensi keahlian. Di kompetensi keahlian ini nanti ada 6 mata pelajaran. Yang pertama itu pengelolaan kas. Pengelolaan kas hanya akan dipelajari di kelas 11 saja. Kelas 12 sudah tidak dipelajari lagi. Kemudian selanjutnya yang kedua, C3 yang kedua yaitu layanan lembaga perbankan dan keuangan mikro. Itu dipelajari di tingkat 11 maupun tingkat 12. Yang ketiga, akuntansi perbankan dan keuangan mikro. Itu nanti juga dipelajari di tingkat 11 dan juga tingkat 12. Yang keempat, komputer akuntansi. Itu juga tingkat 11 dan tingkat 12. Yang kelima, administrasi pajak. Itu juga tingkat 11 dan tingkat 12. Yang terakhir, produk kreatif dan kewirausahaan. Itu ada di tingkat 11 dan tingkat 12. Jadi tadi C1 ada 4 mata pelajaran, C2 ada 4 mata pelajaran, C3 ada 5 mata pelajaran. Itu semua tergabung dalam mata pelajaran yang C, muatan peminatan kejuruan. Nah, ada tambahan satu lagi yaitu muatan lokal. Muatan lokal yang ada di SMK 2 yaitu bahasa Jawa. Jadi ada tambahan satu mapel lagi muatan lokal yaitu bahasa Jawa. Nah, kesemuanya tadi itu merupakan struktur kurikulumnya SMK untuk jurusan perbankan dan keuangan mikro. Saya harapkan setelah kamu melihat video ini kamu akan paham apa saja yang akan kamu pelajari selama 3 tahun ke depan di SMK. Ada satu lagi kegiatan yang namanya prakrin atau praktek kerja industri selama 6 bulan. Kalau prakrin 6 bulan itu kalau di SMK 2 dibagi menjadi 2. Yang 2 bulan internal, yang 4 bulan eksternal. Biasanya yang 4 bulan eksternal itu ada di bulan Mei, Juni, Juli, Agustus saat kelas 11 naik ke kelas 12. Jadi itu salah satu pengalaman kerja yang akan kamu dapatkan, karena memang SMK itu berfokus untuk mencetak tenaga kerja. Tapi bukan berarti setelah lulus SMK kamu tidak bisa kuliah atau tidak bisa berwirausaha, karena memang tujuannya SMK itu untuk mencetak tenaga kerja. Apakah ada yang ingin kamu tanyakan? Jika ada yang ingin kamu tanyakan, silakan kamu bisa isi di kolom komentar atau langsung WA ke nomor saya. Sekali lagi, silakan kamu tanya aja, tidak usah malu-malu. Dan saya mohon maaf, ini rame banget di sekitar sini karena memang ada beberapa mungkin kakak-kakakmu yang sedang beraktivitas. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.